Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Kurnia Fadla Putri dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 21120211055. Kali ini saya akan melakukan pembahasan soal UTS Agama Hindu. Soal yang pertama yaitu, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dapat dilakukan dengan banyak cara. Yang widi menciptakan alam semesta beserta manifestasinya, jadi kita bisa mengembangkan kasih dengan selalu menjaga, merawat, dan memelihara seluruh ciptaan Sang Yang Widi dengan kemampuan yang kita miliki. Seperti contohnya menjaga komunikasi antar sesama umat manusia, selalu merawat tanaman yang berada di sekitar kita, melindungi peliharaan yang berkeliaran, menjaga lingkungan sekitar tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, dan banyak hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Sang Yang Widi. Soal yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Bhakti Marga merupakan proses menyatukan Atma dengan Brahman yang berlandaskan rasa cinta dan kasih yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana bakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, persembahan kasih. Adapun seorang bakta, orang yang menjalani Bhakti Marga dengan sujud cinta, menyembah, dan berdoa dengan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ia berusaha melenyapkan kebencian kepada semua makhluk dan selalu berusaha memupuk dan mengembangkan sifat catur paramita. Maka baktinya kian teguh dan kokoh kepada Tuhan Yang Maha Esa, keseimbangan batinnya sempurna, tidak ada ikatan dengan apapun, karena seluruh kekuatannya dipakai memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widi. Dengan demikian, seorang Bhakti Marga dapat mencapai moksa. Soal yang ketiga, sesuai dengan konsep Catur Marga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Perbuatan yang kau lakukan akan menuai hasil yang sepadan, maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pengalaman hidup sesuai konsep Catur Marga. Yang pertama, Bhakti Marga. Saya selalu sembahyang kepada Tuhan sebelum memulai kegiatan apapun dan sebelum pergi kemanapun. Dengan bersembahyang, saya merasa saat melakukan kegiatan menjadi lancar, dan saat di perjalanan saya merasa dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, Karma Marga. Suatu saat saya pernah menganggap bahwa pekerjaan yang saya lakukan cukup mudah, dan hasilnya pasti akan memuaskan. Tetapi malah sebaliknya, hasilnya tidak memuaskan. Saya pun melakukan pekerjaan lain dengan tulus ikhlas dan tidak meremehkannya kembali. Dan benar saja hasilnya sangat memuaskan, dan saya sangat takjub akan hasil tersebut. Yang ketiga, Raja Marga. Ibu saya pernah memperlihatkan gerakan yoga kepada saya pun mengikuti gerakan tersebut. Hasilnya saya bisa latihan untuk memusatkan pikiran saya. Yang keempat, Janana Marga. Saya pernah diperlihatkan dengan makhluk yang tidak terlihat. Tentu hal itu membuat saya takut. Tapi karena pengetahuan yang diberikan oleh guru saya, maka saya mencobanya. Saat diperlihatkan kembali dengan membaca mantra Gayatri, benar saja saya tidak diperlihatkan lagi dan menjadi lebih tenang setelah membaca mantra. Yang keempat, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki, atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisi punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Tahap-tahap dari uraian. Yang pertama, mencuci muka, tangan, dan juga kaki untuk membersihkan tubuh dari berbagai kotoran atau membersihkan badan. Yang kedua, pergi ke padmasana atau tempat bersembahyang. Yang ketiga, menghidupkan dupa dengan aroma harum. Yang keempat, duduk bersila dengan rileks dan tenang menggunakan alas atau tikar. Yang kelima, posisikan badan dengan tegak, lalu tangan diletakkan di pangkuan dengan rileks. Yang keenam, memejamkan mata dan tenangkan pikiran dengan mengucap mantra untuk meditasi seperti Om Namah Shivaya secara berulang-ulang atau japa mantra.
Soal kelima, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan dan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Yoga surya namaskar merupakan salah satu teknik terpenting dalam melakukan yoga karena kelenturan dan penerapannya sangat bermanfaat untuk kita memperoleh kehidupan yang sehat, kuat, dan tentunya aktif. Selain itu merupakan pembangkit untuk meningkatkan kesadaran. Maka dari itu pranayama sangatlah berpengaruh. Karena pranayama merupakan pernafasan yang dilakukan 3 kali dengan tujuan mengaliri 3 nadi utama, memberikan energi secara maksimum, membuka sumbatan serta syaraf tubuh kita, dan tubuh menerima oksigen dalam jumlah maksimal. Rangkaian yoga surya namaskar. Pranamasana, tubuh rapat dan letakkan tangan di dada. Hasta Uttasana, regangkan tubuh, tarik nafas sejauh mungkin. Pada Hastasana, buang nafas dan lakukan tangan menuju kaki. Aswa Sancala Nasana, tarik nafas kembali, usahakan tangan kanan menuju kaki kiri. Paravatasana, buang nafas kembali, jangan lupa berusaha mengangkat pinggul ke udara. Astanga Namaskara, turun perlahan dan satukan badan dengan lantai. Bhujangasana, ketika badan sudah di lantai, mulai angkat badan bagian atas ke depan. Parvatasana, buang nafas lalu angkat pinggul ke udara. Aswa Sancala Nasana, tarik nafas perlahan, mulai tarik kaki kita ke belakang dengan hati-hati. Pada Hastasana, buang nafas perlahan, letakkan kaki di dekat tangan. Hasta Uttanasana, menarik nafas sambil tangan terangkat ke atas. Pranamasana, posisi kaki rapat, tangan di depan dada, berat badan terbagi rata di kedua kaki. Makna dari rangkaian yoga surya namaskar yaitu sebagai rangkaian yoga pemula sebagai pemanasan yang paling baik dilakukan pada pagi hari. Gerakan yoga ini dapat membentuk otot dan menurunkan berat badan. Soal ke-6. Ide Sangyang Widi bersifat Vyapivipaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Menurut saya, Tuhan berada di mana-mana, seperti contohnya ketika saya berada di luar maupun di rumah. Saya pasti akan berdoa kepada Tuhan terhadap apapun yang saya lakukan supaya diberikan kelancaran, dan saya merasakan dengan usaha dan berdoa kepada Tuhan atau Ide Sangyang Widi, segala kegiatan yang saya lakukan menjadi lancar dan lebih tenang menghadapinya. Selain itu, saya selalu berdoa saat di perjalanan memohon perlindungan agar selamat sampai tujuan. Saya pun merasa bahwa Tuhan selalu menjaga saya ketika saya di perjalanan. Soal yang ke-7. Jelaskan mengapa Sruti dan Smriti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sruti dan Smriti dijadikan sumber hukum Hindu karena di dalam Manahawa Dharma Sastra dikatakan Sruti adalah Weda dan Smriti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan karena keduanya merupakan kitab suci yang menjadi sumber daripada hukum. Sruti diteruskan secara lisan dan tidak terbaca, dan Sruti bersifat ketuhanan dan dipandang sebagai otoritas tertinggi agama Hindu. Selain itu, Smriti adalah kitab teknis yang merupakan kodifikasi dari berbagai macam masalah yang terdapat dalam Sruti, dan Smriti bersifat pengkhususan yang memuat penjelasan yang bersifat otentik. Soal yang ke-8. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pengalaman hidup yang saya alami. Saya menganggap kegiatan yang saya lakukan sangatlah mudah dan saya tidak menyiapkan diri sebelum melakukan kegiatan tersebut. Hasilnya pun sama dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak menyiapkan diri sehingga hasilnya tidak memuaskan untuk diri saya. Tetapi suatu saat mengulang kegiatan tersebut dengan mempersiapkan diri matang-matang dan berdoa kepada Ida Sangyang Widi, hasilnya pun sama dengan usaha saya. Hasilnya memuaskan dan membuat diri saya sangat bersemangat. Soal nomor 9. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena asana sendiri mengandung arti latihan fisik atau olah tubuh dengan melakukan berbagai peragangan untuk melatih kekuatan tubuh. Yoga sendiri adalah jalan kehidupan yang mengajarkan menjadi orang yang baik dan menjadi orang harmonis dan juga damai.
Soal nomor 10. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa Atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Manusia merupakan tempat perbuatan baik dan buruk, maka dari itu, sebagai manusia kita harus bisa menghindari perbuatan yang buruk dan selalu mengutamakan perbuatan baik dengan menggunakan sabda, bayu, dan idep yang ada di dalam diri agar bisa mencapai keharmonisan di dalam suatu kehidupan. Manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang paling utama karena manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lainnya seperti kemampuan untuk berpikir, berkata, dan juga bertindak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.